77 dan Al-Muzammil ayat 9. Isya diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58 dan seterusnya. Tak ada yang kurang di Islam itu. Jadi kaidah yang kami lakukan dalam beragama itu ada hukumnya, ada perintahnya. Nah, sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitabnya Yahudi terkait dosa waris ini. Satu. Kitab Yahudi yang gimana bang maksudnya bang? Dua. Ya kitabnya Yahudi. Perjanjian lama apakah di perjanjian baru? Kitabnya Yahudi itu perjanjian lama yang adalah perjanjian baru. Dari mana dasarnya abang mengatakan kitab Yahudi perjanjian lama? Saya tanya sama abang. Dasarnya? Abang hanya di dasarnya Taurat kan? Itu aja kan yang abang tahu. Mazmur 47 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak Mazmur aku itu berikan Rasul kepada Nabi, bang. Bangsa lain. Jangan melebar kemana-mana. Pertanyaanmu sudah 2000 loh pertanyaanmu. Saya pertanyaan saya satu pun tak Anda jawab. Cuman satu doang. Dalil dosa waris di dalam kitabnya Yahudi mana? Dosa waris. Dalilnya. Kalau kami bang di perjanjian baru saya tidak tanya Anda. Sebentar, saya bang. tidak tanya bang. kalian aliteng. Yang saya tanya dalil di kitabnya Yahudi satu-satu dosa waris itu mana? Ya satu-satu, ngapain kau bahas dirimu? Saya minta dalil dalam kitabnya Yahudi tentang dosa waris, selesai. Kalau dalil dia mau kasih dalil. Siapa yang mute? Dalil bang, silakan. main gimana? Ya dalil silakan dalil, monggo. Jadi begini bang, saya terangkan sedikit bang ya. Kalau di perjanjian lama itu kan kami kan belum kedatangan Yesus Kristus bang untuk sang penebus kami. Dosa waris itu berlaku di perjanjian lama bang. Setelah kedatangan Yesus itu dosa waris itu udah putus bang. Di mute, ya minta dalil bukan menerangkan. Lanjut. Dalilnya. Saya tahu kualitas Islam ya beginilah. Saya ngomong di mute, ya nggak apa-apa. Udah kamu turun. Cari gereja, temui pendeta, cari pendeta. Boleh saya nanya bang satu bang? Colok pantatnya, jilat tanganmu. Diminta dalil dia nyanyi. Mana sih? Gak ada dalil dosa waris. Cuma saya jawab ya, soalnya saya nggak bakalan lama di room dipakal ditendang. Mazmur 51 ayat 7 itu ada dalil dosa waris dalam kitab perjanjian lama, kitab Yahudi. Sudah saya bakar cat telingamu itu kau pakai itu nggak bisa kau jelaskan. Mazmur 51 mana ada dosa waris di situ? Ya kau baca dulu, nggak usah kau bilang. Ya silakan, kamu yang baca. Mazmur 51 tolong tunjukkan dosa warisnya di mana? Yaudah kamu baca dulu biar saya jelaskan. Silakan kamu baca. Silakan. Kamu kan biasanya punya Alkitab. Lah kamu baca. Oh, kamu tuh cuma sebut, saya juga bisa kok nyebut-nyebut kayak gitu. Mana? Mana tunjukkan. Mana dosa waris? Iya bentar ini lagi buka. Saya pengen tahu nanti takiahmu kemana nih larinya. Setidaknya pengen tahu lah. Ya silakan. Dengerin. Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mana dosa waris? Hei. Dosa waris mana? Waris itu apa sih? Dosa waris dari Adam. Ini yang kamu bacakan itu adalah untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Saya nggak bilang saya untuk minta saya nggak bilang, dengerin dulu. Terkait kaidah dosa diwariskan kepada keturunan Adam itu mana? Kalau udah dikandung dalam dosa apa namanya? Itu ucapan dari pemimpin biduan Mazmur. Orang gila juga kalau bisa baca ini akan bilang ini ucapan. Yang saya minta firman Tuhannya Cahayu. Ini firman Tuhan Cahayu. Itu bukan firman Tuhan, itu adalah bacaan biduan Mazmur dari Daud. Ya udahlah. Firman Tuhan yang saya minta. Firman Tuhan. Dengerin cuma, kalau kau bilang kitab Mazmur ini, dengerin dulu gantian. Kalau kau bilang kitab Mazmur ini bukan firman Tuhan, dengar ya.
Kamu aturannya bilang dari kitab Kejadian sampai Wahyu bukan firman Tuhan. Ya memang Fair dong. bukan. Ini Oh. masalah. Ya udah, ngapain kamu nanya, goblok? Iya, saya nanya dalil tuyul. Firman Tuhan. Tarsan. Koclo. Tarsan kota. Masih mending daripada Tarsan hutan. Saya minta dalil. Dalil tentang dosa waris. Ini biduan Mazmur dari Daud itu bercerita tentang Waktu kan ngeripot dia, ya Allah, keripot Gurunda. Kena report. Gurunda kena report. Gak usah dinaikkan itu tafsir tadi. Emosi dia. Emosi dia baru Moderator nge-report. dipantau. Harusnya jujur kan, nggak ada dalilnya, cuma kami mengimani. Iya, harusnya jujur aja. Gak ada pun maksa. Makanya dari dulu saya bilang ini di blacklist di Room Muslim. Ini hanya mereport. Terus kata-katanya kasar, kotor. Kalau dipaksakan Mazmur 51 nomor 7 itu, ya yang dinyanyikan oleh pemimpin biduan itu, syair Daud, itu juga Yesus kena loh dosa waris. Karena Yesus pernah ada dalam kandungan. Tadi kan saya tampol di situ. Bayi Yesus dalam kandungan kena dong dosa waris kalau pakai itu. Karena setiap bayi dalam kandungan kalau dia pakai itu kena dosa waris. Kasihan banget tuh bayi Yesus kena dosa waris dari Adam. Banyu main jadi korban satu lagi korban. Kok Iya, Bang Juma jadi- kena ya padahal nggak kasar ya Gurunda ya? ya bukan dari YouTube-nya, laporan terlalu banyak. Oh. Ya, jadi lucu-lucu ini teman-teman. Ini materi-materi yang sudah pernah kita bawa pada saat di Facebook. Ini masih dibawa lagi ke sini tentang dosa waris. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki kemudian pegangan. Tidak ada penolong bagi mereka untuk nipu. Coba teman-teman arahkan pandangan ke dalam kitab yang disebutkan tadi Mazmur 51, konsentrasinya di nomor 7-nya itu. Apa yang dikatakan di sana? Dan bersihkanlah aku kemudian. Dengan apa? Dengan hisop. Ini nih. Ya. Bang Zuma, jangan di-kick dong, ngobrolnya santai dong. Anda tidak bisa berdialog secara ilmiah. Kalau Anda Abang hanya bertanya berbicara tiga mengenai terus, akal-akalan, di sini bukan tempatnya, bro. Saya minta Saya cuma dalil. nanya satu aja bang, nggak usah. Saya minta dalil loh. Minta dalil loh saya. Tolong dihargai. Saya minta dalil tentang dosa waris. Mana dalilnya? Dosa waris itu begini bang, jangan di-mute ya. Dosa waris itu di Muhammad yang dapatnya bang. Anaknya 3 metong semua. Anda turun ke bawah, turun. Cari gereja, temui pendeta Anda. Seperti biasa, cerat. Halo, Ntar. Diminta dosa waris, larinya ke Nabi kami. Apa hubungannya coba? Itu namanya halo Bang menghujat. Juma. Halo bro. Ya, gimana kabarnya Bang Jum? Baik saudara. Iya. Baik. Bagaimana dengan para penulis termasuk Tuhanmu mati terkutuk? Dosa waris itu. Kenapa lari ke Nabi kami? Dasar penghujat lo. Halo, bisa aku bacakan? Bisa. Oke, dari Keluaran 34 ayat 7 ya. Ya. Oke, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia dalilnya. Gimana? Udah? Tunggu. Itu mana diampuni di situ? Kenapa gitu? Banyak di sini. Satu-satu, jangan semua main keroyokan, satu-satu. Iya kan bisa diminta.
Mana tadi? Coba dibacakan. Silakan. Oh, gimana sih ini di mute terus? Ya. Saya lagi ngomong di mute, lagi ngomong di mute. Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia, Bang. Ya. Itu dia. Itulah dia namanya dosa waris, Bang. Ya. Jadi Keturunan kelima. Jadi gimana ya? Nanti keturunan ke 100, ke 200, ke 300. Lu. Udah, Namanya gantian, diwariskan. boleh gantian. Saya udah tamat dengan pola yang kelima, kalian. yang ke 100. Dengar, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang cuma nggak mengampuni fair, kesalahan, cuma nggak fair. pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, yang kita minta ini dosa yang diwariskan. Dosa yang diwariskan. Ini berbicara mengenai Tuhan menghukum. Menghukum orang yang bersalah kemudian. Kalau ini yang Anda jadikan sebagai acuan, Anda baca Yehezkiel 18. Apa yang diterangkan di Yehezkiel 18 kemudian? Nomor 18-nya. Coba Anda baca. Dosa tanggung masing-masing. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang yang fasik akan menerima bertanggung jawab atas kefasikannya. Oke? Oke? Gugur. Artinya kalau bapaknya yang nyolong, ya bapaknya yang berdosa, bukan anaknya. Gitu. Apa rahasia Bang Handi yang muncul di Keluaran 34? Kenapa Islam muncul di abad ke-7? Perikopnya kan di situ untuk Musa, perjanjian di dua Lobatu, yang perjanjian baru di situ, Pak. Nah, endingnya kan endingnya ada di situ ya. Ini kalau mau ditafsirkan bebas sama seperti mereka, kita pun bisa mentafsirkan bebas. Ya kan? Sejak kapan kemudian agama Katolik itu resmi sebagai agama kekaisaran? Ada yang paham? Ada yang tahu? Kapan agama Katolik ini diresmikan sebagai agama kekaisaran? Sejak disetujui kalau tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus. Kapan kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru ini dikawinkan, dipasangkan tentang dosa waris? Abad keempat. Ketika di kanun. Abad keempat Yesus mulai dilantik menjadi Tuhan. Orang-orang yang melantiknya menjadi Tuhan abad keempat. Anaknya, anak ke berapa? Keturunannya, terus kemudian anaknya, cucunya, kemudian apa lagi? Keturunan ketiga dan keempat.
keturunan keempat itu dosa-dosanya kemudian. Nah, keturunan kelima lahirlah Nabi Muhammad SAW. Keturunan kelima bebas, maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada keturunan yang kelima. Litubayyina linnasi. Kenapa Islam itu datang nanti di abad ke-7? Karena Tuhan masih marah kepada keturunan anaknya, cucunya, ketiga dan keempat. Kenapa? Karena utusannya dianggap menjadi Tuhan. Itu kalau mau tafsir bebas. Tapi itu masuk akal. Daripada dosa tadi diwariskan. Mana buktinya? Kalau dosa diwariskan sampai keturunan keempat, berarti nanti di keturunan kelima muncul lagi pelaku dosa Adam, diwariskan lagi. Nah, pada keturunan kelima muncul lagi Adam, diwariskan lagi. Begitu seterusnya. Itu akal-akalan, masih masuk akal di saya. Kenapa? Keturunan orang yang melantik Yesus menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat, kelima itu sudah jatuh di abad ke-7. Datanglah Nabi Muhammad untuk keturunan kelima supaya mereka semuanya ikut Islam. Dosa keturunan dari generasi kedua, ketiga, dan pertama kepada mereka yang menuhankan Yesus itu tidak dibebankan lagi kepada keturunan kelima bila mana mereka mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa Islam datang di abad ke-7? Karena Tuhan membiarkan keturunannya pendosa pelantik Yesus ini menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat untuk dikutuk oleh Allah. Itu lebih masuk akal daripada konsep dosa waris. Begitu. Silakan Bang Handi, mana tahu masih ada yang mau bertelur malam ini, silakan. Aku pernah membahas dulu di Zoom ya mengenai dosa waris. Saya minta juga datanya ya, banyak sekali data yang baru dia bawa. Tapi karena saya kasihan, saya ikuti arahnya. Terus saya kasih pertanyaan begini, apakah semua manusia itu menurut kepercayaan kamu, data yang kau pelintir-pelintir itu kena dosa waris? Katanya iya. Saya tanya, apakah Maria itu manusia? Katanya iya. Apakah Maria ada dosa warisnya? Bingung. Kalau Maria ada dosa warisnya, dia bukan wanita suci. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah semua manusia kena dosa waris? Iya. Apakah Yesus kena dosa waris? Tidak. Kena juga kan yang ningunya Banyuma? Berarti Yesus berasal dari keturunan dosa waris. dosa waris. Jadi Yesus ada dosa? Katanya nggak ada. Kena juga. Kena juga. Kena juga. Bengkok juga rahangnya dibuat dalil itu. Apakah Yesus manusia? Ya. Manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Ya. Apakah Yesus kena dosa waris? Nah, ya. Tidak. Apakah Yesus manusia? Iya. Ya. Apakah Yesus ada dosa waris? Kena. Tidak menurut dia. Karena saya waras, jadi saya bilang kena. Itulah, makanya lu mau kemana lu? Lu mau kemana? Maju kena, mundur kena. Oke teman-teman, mohon izin Bang Andi. Iya. Supaya kalian tidak ketipu dengan akun-akun Bang Suma palsu atau sahabat Bang Suma palsu, silakan dipantau di channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau yang live TikTok itu menggunakan Bang Sum asli, pasti akan ditautkan ke YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Kalau tidak, itu tidak di-live-kan di channel Zulkifli M. Abbas Official. Untuk itu supaya nggak ketipu, pantau melalui channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau memang TikToknya lagi live, lihat di YouTube. YouTube-nya Bang Suma, kalau live juga berarti itu asli. Maka solusinya subscribe channel Zulkifli M. Abbas Official supaya nggak ketipu dengan para penipu yang beredar menggunakan akun Bang Suma. Itu sama seperti Kristus palsu. Mereka mengatasnamakan Kristus palsu agar dipercaya, agar yang lain bisa tersesatkan. Nah, sama hari ini mereka menggunakan Bang Suma palsu
supaya banyak menyesatkan kemudian netizen. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi silakan saya pantau di YouTube. Mudah-mudahan malam ini bisa tembus sampai berapa teman-teman? Berapa Bang Andi? 1 juta. 1 juta. 1 juta tahun ini. Pokoknya tahun ini harus 1 juta, jangan enggak. Kalau sampai tahun ini nggak nyampe 1 juta, berarti Anda salah dukung. Berarti mengurangi semangat kami loh nanti. Insya Allah bulan 9 yang akan datang kami akan milad yang kedua Apologet Islam Indonesia. Semoga di sana tercapai 1 juta subscribe untuk Zulkifli Abbas. Makasih. Terima kasih. Silakan teman-teman sekalian. Channel Zulkifli Abbas itu didukung. Jangan cuma TikToknya aja yang didukung. Channel Zulkifli Abbasnya. Kenapa harus channel Zulkifli Abbas YouTube? Kalau TikTok, teman-teman, habis live, tutup TikToknya, itu tidak tersimpan, terhapus, nggak bisa diputar ulang, kecuali ada yang merekamnya. Nah, YouTube ini yang merekamnya, jadi jejak digitalnya itu ada di YouTube. Makanya YouTube ini yang harus dipelihara supaya anak generasi berikutnya itu bisa melihat channel-channel kita yang ada, bahwa pada tahun sekian ada yang berdebat membahas tentang keyakinan. Nah, bisa lihat di YouTube Zulkifli Abbas Official. Silakan teman-teman. Terima kasih. Itu disebut amal waris, amal jariah itu namanya. Amal waris itu. Amal waris. Amal waris. Ya, Kemudian ada 3.000. Kalau API masuk juga, semua ini subscribe ini lumayan. Silakan. Iya, ya. ya yang terafiliasi ke API juga Handi Celebes, Zulkifli Abbas Official, Lensa News Muslim, Mantape, Panglima Apologet Islam, dan apalagi lupa saya. Begini aja deh, bisa nggak sekarang ke YouTube dulu, ke Zulkifli Abbas dulu. Kalau habis dari sana berkenaan mampir di Andi Celebes Channel. Kalau berkenan, kalau enggak ya balik lagi ke sini. Ayo ke YouTube dulu, baru balik lagi ke sini. Zulkifli Abbas, cari di pencarian YouTube. Kalau mau apa gitu loh, misal tadi ya, bahwa yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang legenda dan segala mukjizat yang ada pada Yesus itu hanya mitos. Itu dikatakan oleh Johann Frater O'Grady di dalam bukunya Models of Jesus, ya. Ini dicetak di New York, publishing pada tahun 1994. Ini publishingnya, dan beliau adalah seorang pakar teologi gitu loh. Nah, sedangkan buku yang menjadi rujukan Anda, siapa dia? Kalau saya tadi misalnya, saya mengatakan tadi dari Strauss ya, David Strauss ya. Ini ya, David Strauss adalah salah satu teologi Kristen dan tokoh penting dalam periode ini dalam bukunya Life of Jesus. Jelas orangnya. Gitu loh. Erben buka buku yang dicetak tahun 2015. Kalau percetakan bukunya boleh tahun berapa saja Mas Erben. Bible Anda pun yang terjemahan terbaru itu baru dicetak 2 tahun kemarin. Ini kita bukan sedang membahas tentang dicetak tahun berapa, tapi membahas seorang pakar di luar Kristen membenarkan ajaran Anda gitu loh. Dan itu tertulis di buku apa? Anda hanya mengatakan tadi ya, ini footnote-nya. Tidak disebutkan namanya. Bukunya dicetak tahun berapa. Kalau halaman itu bisa berbeda tergantung percetakannya percetakan mana gitu loh. Misal Bible yang terbaru dengan Bible yang dulu, Bible yang besar dengan yang kecil, halamannya beda. Kalau kita buka halaman 20 ya beda nanti isinya. Yang keren lah kalau bawa diskusi itu. Gimana sih? Makanya saya mengatakan perdebatan antara Yesus dengan Isa, Yesus yang mulai dikritik oleh para pemikir barat, itu mulai di abad ke-18-19 dan itu mengatakan para pakarnya sangat menguji tentang isi-isi Bible bahwa isinya cuma mitos dan legenda. Bukan kata orang Islam, kata orang Kristen. Sehingga seperti Alistair di dalam bukunya Christian Theology, dan dia pada halaman 310 mengatakan, dia kan pakar nih. Buku yang kamu tulis itu siapa? Gitu loh.
Di luar Kristen apa di dalam Kristen? Tunjukkan kepada kita. Kayak saya ini loh, David Staurus. Dia adalah pakar teologi, bukunya ada. Cetaknya tahun berapa? Kalau sama-sama membahas cetakan, punya sampai 2015, 2015. Punya saya 2011, jauh. Lebih kredibel saya. Dan ingat, dalam teologi, ya, dalam ilmu perdebatan ilmiah seperti ini, kalau kamu mengatakan semakin dekat, maka semakin benar. Itu buktikan. Jangan cuma buku dibaca separuh-separuh. Ini loh ada footnote-nya, ini ada ISBN-nya, gak penting. Bukunya itu yang menjadi rujukan karya siapa, pakar nggak dia? Gitu loh maksud saya. Kepakarannya dalam berpendapat sebuah teologi dalam kekristenan, siapa dia? Kan begitu yang kita bahas. Apa ini Erben malah nyanyi? Coba footnote-nya itu dibahas semua. Buku-bukunya mana? Saya cari juga. Oke ya, jadi kembali lagi Gus Wapi tidak tahu membaca data. Ya, jadi kamu itu tidak mengerti membaca data. Buku yang saya baca adalah ditulis 2015. Tetapi isi buku itu dikutip dari data di abad pertama dan abad kedua. Sedangkan buku yang kamu tulis itu ditulis tahun abad 18-19 Ya, dari data abad 18-19. Jadi kembali di sini. Ini ya, saya kan kasih sama kamu. Ini footnote-nya tunjukkan bukunya. Ini lihat ini ya. Footnote-nya tadi itu loh yang Josephus sejarawan. Diam dulu kamu. Saya buka juga ini. Iya. Ini Flavius Josephus sejarawan Yahudi 37-100. Ini catatan sejarah, bro. Coba, seharusnya kamu harus membuat catatan sejarah tentang Yesus itu di abad pertama Isa. Dari tadi kau tidak ada bicara Nabi Isa, ada catatan sejarah di abad pertama. Jadi memang perih, bro. Hatimu itu sakit sebenarnya. Ini lihat, saya tunjukkan lagi. Tacitus 75, 120. Tulisan siapa itu, Ben? Loh, makanya bro, kalau kau Tulisan sekolah di siapa dalam, itu? Diambil dari buku apa itu? loh, ini bukunya para ahli merujuk kepada sejarawan Romawi Tacitus untuk menegaskan penyaliban Yesus. Sejarahnya ada. Ini bukunya, The Annal of Tacitus. Waduh bro, aku malu lihat kau betul. Ini ada. Ini Plinius yang muda. Ada bukunya di sini. Epistel 10.96. Ini dia 62:11 Masehi. Ini sebelum Masehi, ini lihat ini. Kemudian apa? Literatur Rabbinics Yahudi ada. Ini ada ini. J. Clauser, Jesus of Nazareth 4 ada di sini. Ini di Talmud Babylon. Aduh, kau itu parah, bro. Jadi masalahnya gini, kau tidak bisa membaca data karena kau itu umat beo, bisa baca tapi nggak bisa memahami yang dibaca. Lihat, Lucian Satiris 120-180. Ini ada seorang penulis pagan, yaitu Lucian dari Samosata, mengejek orang Kristen. Dia mengakui bahwa Yesus benar-benar ada. Ini bukan orang Kristen ini, tapi mengakui keberadaan Yesus. Lucian, The Passing of Peregrinus. Ini ada Celsius Philsup abad kedua. Dia pakar Jadi dalam sudah. hal apa itu? Waduh bro, jadi gini ya, saya sebenarnya gini, kamu nggak paham memahami data. Saya sudah tunjukkan samamu data di abad pertama, pernyataan-pernyataan orang, ini saya pakai website. Kenapa? Lebih enak dilihat. Kamu sekarang saya tunjukkan dulu data di abad pertama yang membuktikan Nabi Isa ada. Siapa penulisnya? Ini dikutip dari tulisan langsung orangnya. Ini Celsius Flavius, ini orangnya yang menulis ini langsung. Ini orangnya. Dari bukunya dia, buku sejarahnya ini dikutip. Gimana sih? Ini lihat ini, Lucian Satiris. Langsung dari bukunya dikutip ini. Bukan buku lain. Aduh.
Jadi kalau website kayak gini, kamu tinggal cek aja ini websitenya ini, Terang Iman. Ini jelas ini. Iya banyak buku-buku website yang bisa membahas itu. Jadi gini Gus Wapi, tolonglah tunjukkan data sejarah Nabi Isa di abad pertama itu siapa yang catat. Dari tadi kamu udah dua ronde kau maju, nggak ada kau tunjukkan. Jadi gini, kau kayaknya hanya tahu menyerang iman Kristen, tapi kamu tak mampu menjelaskan imanmu karena imanmu nggak jelas. Kamu tidak mampu menjelaskan siapa Nabi Isa di abad pertama. Kenapa? Karena kitabmu ahistoris, imanmu ahistoris, Allahmu juga ahistoris, nabimu ahistoris, Jibril juga ahistoris, semua ahistoris. Sekarang tugasmu itu Gus Wapi, saya mau lihat ada catatan sejarah yang berbicara yang berbicara Nabi Isa di abad pertama. Coba dulu yang mengatakan bahwa Isa itu ada di abad pertama. Coba dulu catatan sejarawan siapa yang berbicara Nabi Isa di abad pertama. Jangan ketawa, jangan ketawa. Coba catatan abad pertama, coba Nabi Isa itu ada di abad pertama. Silakan. Sudah ya. Oke. Oke. Di sini Mas RB teman-teman, lagi-lagi kayaknya dia masak seperti ini S2. Aduh. Gini loh. Saya kan bilang di awal, footnote yang dijadikan sebuah rujukan itu tunjukkan bukunya. Itu bukunya. Kan sampai makanya gini Mas Erben, dalam diskusi ilmiah jangan mensyaratkan sesuatu yang memang tidak menjadi syarat dalam sebuah perdiskusian. Misal sampai mengatakan bahwa Yesus tercatat sejak abad pertama. Ya, Yesus tercatat sebab dari abad pertama. Sampean menggunakan buku apa tadi itu ya, ini kita buka bukunya ya. Buku yang dibawa oleh Mas Erben. Ini ya bukunya. Tunjukkan gini nih bukunya ya. Nah, ini yang dijadikan rujukan kan? Nih, ya, Tacitus The Annals, kan ini kan yang kamu buka kan? Ini abad keberapa? Dan dia ini siapa? Gitu. Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 orang ini? Memilih yang 12 orang ini ada nggak Paulus? Nggak ada. Berarti siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam rahim? Dan dipilih sebagai apa? Tuhan yang memilih dia. Sebagai apa? Sebagai penyesat. Kenapa saya katakan sebagai penyesat? Coba baca Bible. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kemudian Yakub memanggil ke semua anaknya, ke-12 anaknya, lalu meramalkan anak-anaknya. Apa kata Yakub? Benyamin, lakumu seperti serigala. Kau merampas pada pagi hari, sore hari kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, Filipi 3 nomor 5. Merampas hukum Taurat, merampas Yesus dari Yahudi, lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Tergenapi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab. Tapi orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad? Oh bukan, Paulus. Di mana dalilnya Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan celaka. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, meskipun dia tidak nganut Taurat. Itu jelas itu saudara. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu nubuat. Siapa yang menggenapi? Orang Farisi yang berlautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutnya. Tapi bukannya menjadi selamat, tapi menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Karena setelah menjadi pengikutnya, diajarkannya menyembah kepada makhluk roh yang bernama
Kristus. Sedangkan Yesusnya menabrak kemudian dengan pernyataannya kepada keadaan itu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabinya yang palsu akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Setahun lamanya kemudian mereka tinggal di Antioquia. Murid-muridnya disebut Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Kristus. Kristus mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Yesus datang kepada Paulus? Bukan. Kok bukan? Yes. Karena kata Yesus kepada Bani Israel, Matius 23, nomor 24, nomor 3. Kalau aku yang datang, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Kemudian seluruh manusia akan meratapi keadaannya pada saat itu. Dan, apalagi kata Yesus? Semua manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Yang datang kepada Paulus terjadi enggak kayak gitu? Enggak juga. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nah, ketika Paulus datang mengajarkan ajarannya, aku bertemu dengan Yesus loh. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Percayakah ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Apakah Anda percaya dengan itu? Supaya jangan percaya? Enggak kan? Nah, berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau kami umat Islam, kami percaya. Kenapa kami percaya? Karena kedatangan Nabi Isa alaihi salam nanti menjadi pertanda kiamat. Di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61 jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Jadi orang yang mengikuti jalan lurus adalah orang yang percaya bahwa kedatangan Nabi Isa dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Kalau Anda percaya, maka kedatangan Yesus akan dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan itu semua adalah tanda-tanda kiamat. Tapi kalau Anda kemudian tidak percaya, maka Anda akan percaya kepada Paulus dan Anda akan menjadi pengikutnya. Kenapa? Anda percaya kepada Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus ketika aku di dalam bilik rahasia di penjara. Aku menulis surat di sana dan aku berkata bukan manusia yang datang mengajarkan kepadaku, tetapi yang datang kepadaku adalah Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Jangan kau percaya, itu bullshit, itu penyesat, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang diiringi dengan tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran mengatakan, kalau Yesus yang datang, Nabi Isa yang datang, itu menjadi pertanda detik-detik kiamat. Ada yang mengatakan, oh iya betul itu Bang Suma, tapi itu belum terjadi Bang Suma. Nanti di akhir zaman Bang Suma. Kalau begitu belum terjadi, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus. Berarti bukan dia yang mengajarkan agama Kristen. Berarti bukan dia mengajarkan penyaliban. Berarti bukan dia mengajarkan penebusan dosa. Berarti bukan dia mengajarkan bangkit hari ketiga. Berarti bukan dia yang mengajarkan agama aliteng. Selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang yang berakal, Kristen tak ada jalan. No way buat Kristen. No time for Kristen. Tiada waktu untuk Kristen.
Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, maka dia akan tutup buku, berhenti menjadi pengikut Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Sebab anak Maria ketika datang akan menjadi kiamat alam semesta ini. Makanya orang Kristen senantiasa dengan sesumbar, ya Tuhan Kristen, ya Tuhan Yesus, datanglah. Nenekmu kiper, kau minta dia datang kiamat, coy. Kau masih punya cicilan kredit komputer, kredit motor, kredit kulkas. Bahkan cila yang kau beli kemarin kreditnya belum lunas. Skincare yang kau pesan ke Bang Suma itu belum lunas. Kau minta Yesus datang, kiamat, coy. Kamu mati dalam keadaan membawa utang. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Saya sampaikan kepada saudara bro admin, sekiranya Anda mendudukkan akal Anda sebagai pilar utama dalam beragama, mustahil Anda bertahan di agama Anda yang sekarang. Kenapa? Dengan Anda bertahan di agama yang sekarang, sama halnya Anda sedang bersantai ria dengan ikhlas membawa tubuh Anda untuk dibakar jadi bahan bakar api neraka di neraka jahanam nanti. Matius 7:22 nomor 23 itu simbolnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Di hari kemudian, di hari nanti, di hari penghabisan nanti, di hari akhir nanti, ada yang memanggil aku Tuhan, Tuhan bernubuat. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. 3 kali saudara bro admin untuk membiarkan jasad Anda ke neraka. 3 kali bro admin membiarkan roh Anda dibakar di neraka. Padahal Anda sudah bertemu dengan Islam. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang berdusta mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal mereka telah diajak kepada Islam? Dialah orang-orang yang zalim. Dulu sebelum Nabi Muhammad hadir, orang menyembah batang sagu, menyembah korek kuping, menyembah korek, menyembah celana dalam, bahkan menyembah kemudian gigi ikan hiu pun silakan aja. Kenapa? Belum ada Nabi Muhammad sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, cara penyembahan diajarkan, esensi hakikat Tuhan dijelaskan, hubungan kita kepada Tuhan diuraikan, hubungan kita kepada sama makhluk diuraikan. Tapi ditolak juga, itulah zalim. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Sekarang Anda ke gereja, menyembah Yesus, ibadah di gereja, makan babi, tidak bersunat, menuhankan 3 pribadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Islam mengajarkan kepada pencipta langit dan bumi yang tak serupa dengan makhluk. Jangan Anda kira ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umat Islam datang ke masjid kemudian untuk bertemu dengan Tuhannya. Dalam arti kata di masjid itu ada Tuhannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk karikatur. Enggak ada. Umat Islam itu dia duduk, dia baring, dia berjalan, dia tidur, dia dimanapun berada, senantiasa bersama dengan Tuhannya. Jadi dia ke masjid itu bukan untuk melihat Tuhan, bukan untuk kemudian merasakan bagaimana Tuhan itu ada, enggak. Mereka ke masjid hanya untuk memperlihatkan kepada dia yang maha melihat, nih lihat aku hambamu, aku tundukkan jasadku, aku tundukkan kemudian hatiku, berserah diri untuk beribadah kepadamu. Tengok aku berjalan menuju rumah ibadahmu untuk menundukkan diriku sebagai hamba, membuktikan diriku sebagai hambamu, bukan mencari engkau di masjid, karena engkau telah menyatakan dirimu melalui aku. Aku ada karena engkau ada. Aku tak berdaya menciptakan diriku sendiri. Aku tak berdaya menciptakan tanganku. Aku tak berdaya menciptakan ilmu. Aku tak berdaya menciptakan penglihatan, pendengaran, perasaanku, rasa lidah yang ada, pengecam yang ada di dalam tubuhku. Bukan aku yang menciptakan rasa tidur. Bukan. Semuanya itu adalah
item-item yang kamu tanamkan pada diriku agar aku sadar bahwa aku adalah ciptaanmu. Dah selesai, aku tidak lagi ingin mencarimu. Engkau pasti ada, aku bersaksi engkau ada, buktinya aku ada. Bukan aku membeli tangan ini sehingga ada. Bukan aku yang kemudian melakukan sesuatu sehingga aku ada, enggak. Aku ada dengan sendirinya. Aku ada menjadi seorang laki-laki. Aku tidak pernah promosi sebelum aku kau jadikan sebagai laki-laki. Tolong kau ciptakan aku dulu sebagai perempuan. Sebelum engkau dilahirkan di dunia, aku bertanya dulu. Jadikan aku menjadi seorang laki-laki di kota ini. Lahir dari seorang rahim ibu bernama ini. Tidak pernah. Seketika aku ada. Itulah bukti bahwa engkau ada. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Oh, Tuhan itu harus ada dengan datang menjadi manusia. Dia harus turun ke bumi menjadi bayi agar manusia tahu bahwa dia ada, Tuhan itu. Oh, enggak. Enggak perlu. Dengan adanya aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Buktinya Tuhan itu ada, adanya aku. Aku ada ini karena aku, bukan. Aku ada karena ada yang menciptakan aku. Karena dengan adanya aku, maka Tuhan itu ada. Lalu apa yang harus aku ada? Apa yang harus aku lakukan demi Tuhanku? Beribadah saja kepadanya. Jangan buat yang aneh-aneh. Bikin saingan Tuhan. Melanti anaknya orang setara dengan Tuhan. Jangan. Lawong yang Tuhan, ya, manusia yang disetarakan dengan Tuhan itu pun bertuhan kepada Tuhan kok. Bertuhan dia. Dia tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku. Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Apa yang diperintahkan itu yang aku lakukan. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan. Yohanes 3 nomor 43. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tuhan sibuk menyembah Tuhan. Wah, mustahil. Yesus sibuk menyembah Tuhan. Itu yang betul. Orang yang sibuk semalam-malaman ketakutan memohon kepada Tuhan kok disembah. Kenapa bisa disembah? Karena ada kekuatan gelap yang ingin manusia itu sesat dengan menggunakan nama besar Yesus agar Yesus itu dituhankan. Padahal yang digelari Yesus di situ bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus sehingga dia dianggap Tuhan. Maka oknum tersebut mencaplok nama Yesus agar banyak menyesatkan orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kenapa umat Islam tidak mau jadi Kristen? Padahal Kristen itu enak. Cukup mengatakan Yesus Tuhanku, dah selesai. Ada nggak perintah ke gereja? Tak ada. Ada nggak perintah untuk menyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah untuk jangan makan babi? Tak ada. Jangan bersunat, jangan tidak bersunat. Ada nggak? Tak ada. Jadi cukup mengatakan Yesus Tuhanku, udah masuk surga. Kenapa umat Islam nggak mau? Karena umat Islam berakal. Mustahil itu semua benar. Kecuali hanya modal imani saja, baru itu disebut pembenaran. Untuk apa akal ini ditaruh di kepala oleh pencipta kita? Kalau hanya modal imani saja, hanya modal percaya saja. Untuk apa? Untuk apa orang sekolah? Kalau ternyata bisa orang itu dengan percaya saja bisa naik kelas. Aku percaya meskipun saya tidak belajar, meskipun saya tidak sekolah, saya pasti jadi profesor. Bisa? Gak bisa. Kudu wajib menggunakan akal, baru bisa mencapai hasil. Aku gak usah kerja. Kenapa? Cukup percaya aja. Besok aku dapat uang. Nenekmu tuyul. Mana bisa? Gak bisa. Segala sesuatu itu kata kitab saudara, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu ke gereja? Pertanggungjawabkan. Siapa yang perintahkan? Mana tanggung jawabmu? Kenapa kamu menyembah Yesus? Ya pertanggungjawabkan. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Kenapa kau makan babi? Ya pertanggungjawabkan. Di hadapan Tuhan nanti apa yang kamu bilang? Kenapa kau menyembah Yesus? Karena Tuhan itu pasti ada. Penghakiman Tuhan itu mesti ada. Pasti ada. Kenapa? Al-Quran dan Bible menceritakan kita semua akan dihakimi. Manusia akan diberikan upah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Sekarang ditanya, upah mau dikasih, pekerjaanmu apa ketika di dunia? Saya menyembah ini. Siapa yang perintahkan? Ada yang perintahkan. Ada paman. Siapa? Paulus. Makan tuh Paulus. Paulus dapat ilmu dari mana? Bukan dari manusia, tapi dari
dari Yesus. Oh, sejak kapan Maria melahirkan kucing? Maria itu melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Makanya disebut penyesat. Karena kenapa? Yang mengikutinya adalah orang-orang yang disesatkan. Orang yang tidak punya arah. Sudah ditunjukkan arah, selalu saja kiri kanan. Padahal sudah lurus, kiri kanan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau itu siapa? Engkau yang adalah aku. Enggak mungkin. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan? Tuhan. Salah. Utusan. Nah, itu baru betul. Kata siapa? Kata Bang Suma? Bukan. Lalu kata siapa? Ya kata Yesus. Dalil di mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka dapatkan ketika mereka mengenal dua. Satu, mengenal pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kedua, mengenal Yesus sebagai utusannya. Baru bisa selamat. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ketika kemudian ada sayembara, tolong antara Islam dan Kristen hadir di sini. Baik paman, saya sebagai panitia surga akan membacakan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi terhadap Yesus. Dan saya minta kalian memberikan suara setuju atau tidak setuju. Baik paman, maka sorak-soraklah semua antara umat Islam dan Kristen. Panitia surga berkata, siapa yang setuju Yesus yang dikasihi Tuhan ditampar oleh orang Yahudi? Apakah umat Islam setuju? Tidak. Kristen setuju. Yang kedua, siapa yang setuju Yesus yang adalah jalan kebenaran diludahin oleh orang-orang Yahudi? Islam setuju enggak? Tidak. Orang Kristen setuju dong. Yang ketiga, siapa yang setuju Yesus orang yang dimuliakan? Sebelum dunia ada dia sudah dimuliakan, dihinakan dengan ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya. Islam setuju enggak? Na'udzubillah, kami tidak setuju. Orang Kristen ditanya, setuju enggak? Setuju dong, kami kan suka lihat dia kalau dia buka dada. Apalagi kalau gambarnya yang dadanya berbulu. Ih, sukanya kami. Pahanya berbulu, berotot betisnya. Suka kalau yang terlihat itu bagian dalamnya. Oke, yang keempat. Siapa yang setuju Yesus dipukul kepalanya, ditonjok mukanya? Islam setuju enggak? Umat Islam sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Hinaan apa lagi yang akan kalian berikan kepada utusan Tuhan ini? Kami tidak setuju. Kristen, wah setuju pak. Alasannya untuk membuktikan kalau dirinya itu rendah hati. Cupu. Selanjutnya, siapa yang setuju Yesus ditangkap untuk dieksekusi mati? Islam. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin yang Maha Kuasa mengutus hambanya sebagai raja lalu diperlakukan seperti maling ayam? Kami demi Allah, demi langit dan bumi yang menciptakan langit dan bumi, kami nggak setuju paman. Kristen setuju? Oh setuju dong. Itu kan untuk menebus kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan kami mencuri, merampok, memperkosa ayam, memperkosa kucing, memperkosa tikus. Itu semuanya harus kami limpahkan ke Paman Yesus. Oke, aku lagi panas ini. Panitia surga udah mulai keranjang, udah marah ini. Pertanyaan terakhir, aku sebagai panitia udah nggak sabaran mau cincang-cincang dan merobek mulut kalian. Yang terakhir,
Setuju nggak kalian orang suci dan orang yang tidak berdosa ini dibunuh oleh orang-orang kafir? Umat Islam, oh nggak mungkin. Tuhan bisa melakukan mukjizat apapun itu kepada nabinya dan rasulnya ketika Tuhan menghendaki keselamatan kepadanya. Dan Tuhan mengatakan tidak ada hukuman kutuk bagi orang-orang yang benar. Kami tidak setuju. Apapun resikonya, kami umat Islam tidak terima Nabiullah, Rasulullah, manusia tersuci, manusia terkemuka dunia akhirat diperlakukan seperti kambing kurapan. Bagaimana saudara Kristen? Oh biarin aja dia, Pak. Dia itu mati semua dalam dosanya. Kami ini pasti selamat, Pak. Dia yang harus menanggung dosa-dosa kami. Semuanya. Kemarin kami curi sepeda. Kemarin kami pukul orang, bunuh orang, kami perkosa orang, masa kami yang harus tersiksa? Ya Yesus dong yang harus menanggungnya. Dia kan anak Tuhan, enak aja. Anak presiden banyak duit, anak presiden kan enak, punya wewenang, bapaknya presiden, bapaknya Tuhan. Ya dia harus nanggung dosa kami kok. Biar kami melenggang ke surga. Ibadah 1 kali seminggu itu penyembah kepada makhluk halus. Kami harus ke surga, Pak. Enak aja. Yesus, mati sana, mati. Biar dosa kami selamat, biar kami selamat. Apa kata panitia surga kira-kira dengan kayak begitu? Yesus aja mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, buahnya bisa kamu memuliakan aku. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa ma qultu lahum illa ma amartani ma qultu lahum. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya memuliakanmu, mengajarkan kepada mereka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, mensucikan dirimu, mengabdi kepadamu, fattakullah wa atiun. Aku mengajarkan mereka takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Bangga kali pengen masuk surga dengan mengimani Tuhannya sendiri ditonjok, diludahin, digampar, ditampar, dihantam palanya pentungan. Konyol. Tuhan datang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Untuk apa Tuhanmu datang? Untuk diludahin. Untuk apa lagi? Untuk ditelanjangin, untuk ditonjok, dipukul pentungan, ditelanjangin pakaiannya, ditombak lambungnya, digantung di pohon, dibunuh. Mampus nggak tuh? Untuk apa itu? Roma 14:9, agar dia menjadi Tuhan bagi kami, Cak Ayu. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Itulah mereka sang penghuni neraka kekal, seburuk-buruknya makhluk. Saya boleh bangga dong ketika Yesus itu ternyata betul-betul Tuhan. Dalam konsep apa yang diimani oleh orang Kristen, kami bangga. Kenapa? Kalau dia Tuhan, dalam dunia khayalnya saudara Kristen, Yesus Tuhan, kemana Islam? Ke surga. Kok bisa? Yesus Tuhan loh. Islam tidak mengimaninya sebagai Tuhan.
Kok bisa masuk surga? Yes, karena dia sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Salah sendiri, siapa suruh bersandiwara, siapa suruh lu berpura-pura. Ternyata lu Tuhan, lu nipu-nipu bilang bukan Tuhan. Kamu harus diimani sebagai utusan aja, ya wajar dong, salah enggak? Kami tidak menuhankan dirimu. Kau kan datang hanya mengatakan dirimu itu kunci keselamatan, mengenal diriku sebagai utusan. Salah enggak kami? Oh, enggak sih. Jadi gimana dong? Ke neraka kami? Sebenarnya enggak sesuai dengan perkataan saya. Karena di dalam Yohanes 12 nomor 48, aku sendiri yang berkata kan, bahwa siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataanku ini yang menjadi hakim di akhir zaman. Aku berkata aku utusan dan kamu imani itu. Berarti betul dong, kami imani itu. Seperti itu saudara. Jadi tak ada masalah kan? Aman kan? Tunggu dulu ya. Aku ambil air minum sejenak. Lanjut Bang Andi. Masya Allah. Ya, Bro Admin, gimana? Bisa nangkap, diperhatikan, didengar apa enggak? Bro. Oke Bang. Asyhadu. Enggak. Jangan. Kalau kitab yang saya iman itu Suara lu, oi. tulisan siapa sih Bang? Bre, suara lu. Nggak denger ya? Enggak, oi. Gak apa-apa kita dengar kok. Kenapa Bang? Ulangi. Kitab yang saya imani itu sebenarnya tulisan siapa sih? Kok ajaran perjanjian lama sama perjanjian baru itu kok ini tumben-tumben Bro Admin nanyanya ini dalam banget sekarang Gurunda. Ada apa ini? Kayaknya udah dapat hidayah saudara kita ini ya. Insya Allah. Tunggu ya Bro. Kalau menurut yang kita baca nggak jelas siapa penulisnya Bang. Tapi dapat hidayah suaranya semakin mengecil. Iya. Kayaknya sambil nangis Kan dia. ada di rumahnya orang tuanya. Malu dia kan. Sambil nangis kayaknya ini. enggak Bang. Sedih loh Bang Bro. Enggak, udah tengah malam pulanya. Bisik-bisik lah jadinya. Ini 70 kali 7 ini Muslim apa Kristen? 70. Kristen. Oh Kristen ya. Assalamualaikum Kang Kian, Bunda Rahma, Bang Wandi. Assalamualaikum semuanya guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sambil di tab-tab layar teman-teman ya. Tab-tab layar dan syukron semuanya ya yang sudah mendukung Kan juga suaranya semakin menurun juga. Siapa? Saya? Ya lu ini baru suara. Oh, tadi mah nggak ada. Ya karena saya terbawa suasana oleh Bro Admin yang lagi bersedih ria. Bersedih. Nah, ini Wah, aku mau nanggapi sebentar tadi. Ada tadi cacat logika yang statementnya. Iya, si logika emang cacat bang, cebol dia. Bukan, cacat logika terkait statementnya Bang Zuma. Terkait setuju enggak setuju tadi. Gini, contohnya gini. Kita percaya enggak di sini? Kalau 8 perwira itu dieksekusi oleh PKI. Kok jadi bawa-bawa ke situ lu? Udah turun. Enggak ini contoh enggak bahas politik, kita nanti rungkat Bang Andi. Nggak usah bawa contoh. Kita ini ngerti semua, langsung aja ke intinya, jangan bawa contoh. Orang yang dikasih dengerin. Orang yang dikasih contoh itu orang tolol. Kita di sini cerdas semua, lo pinter. Nggak usah kasih contoh apa, ngomong apa. Ini maksudnya percaya nggak kalau gini? Berarti setuju gitu. Percaya nggak kalau begini berarti setuju begitu? Apa artinya itu? Ada satu coba saya ulang, ya. Tunggu dulu, saya ulang dulu bahasamu. Percaya nggak kalau begini, intinya kalau begitu. Ini maksudnya apa nih bahasamu ini? Coba Jul, coba artiin percaya nggak kalau begini, intinya kalau setuju. Apa itu maksudnya? Itu cacat logika itu, Bang Andi. Bahasa Indonesia apa ini? Percaya nggak kalau begini, intinya begitu. Itu artinya apa? Artinya apa itu? Kamu sendiri bahasa Indonesia lu nggak bener, mau ngasih analogi.
Mau ngasih contoh. Enggak, langsung aja. Percaya nggak Yesus itu disalib? Nah, percaya. Ntar, kok kamu Siapa yang yang percaya? ntar, kok kamu yang nggak jawab sendiri? Ya enggak, ini aku hanya mengulang perkataan Bang Zuma aja. Nah, orang Kristen kan Kalau begitu gini aja, kamu buat pertanyaan satu baru kau jawab dulu. Silakan coba kau buat pertanyaan. enggak, ini saya hanya mengomentari cara berpikirnya aja. Iya, kau buat pertanyaan baru kau jawab sendiri. Silakan. Nah, oke. Percaya nggak Yesus itu disalib? Jawab. Orang Kristen percaya. Ya, Kesimpulannya berarti orang Kristen setuju bahwa Yesus itu setuju atas penyaliban Yesus itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Enggak, satu aja contohnya, Bang. Cuman itu doang. Nah, menurutku di situ ada kesalahan cara berpikir. Kalau Siapa yang salah berpikir? Ya, tadi kan yang mengeluarkan statement itu Bang Zuma. Kalau menurut kamu Yesus itu disalib, siapa yang nyalib dia? Ya, orang Yahudi itu. Oke. Apa salahnya Yesus sehingga disalib? Bukannya udah jelas ya, karena Yesus itu banyaklah pelanggarannya menurut orang ahli Farisi. Apa salah satunya? Pertama, Yesus itu hendak menyamai yang maha tinggi. Selain itu ada dosanya nggak sehingga dia disalib? Ya, aku tahunya itu doang sih. Oh enggak, Yesus berdosa nggak? Enggak. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Enggak. Terus kenapa lu bunuh Yesus? Nah, masalahnya kan nggak ada, bukan aku Bang pelakunya. Bukan kamu pelakunya. Ya enggak lah, beda 2000 tahun. Tapi kau percaya nggak? Nah, percaya. Itu penikmat, pelaku itu, lu penikmat dari hasil. Nah, di sini ada kesalahan berpikir, Bang. Emang saya percaya. Biarin aja. Aku pelakunya gitu. Sekarang aku percaya karena memang itu yang terjadi. Ya, oke. Kenapa kamu percaya? Ya karena memang itu yang terjadi. Oke. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yang disalib itu Yesus manusia. Berarti waktu disalib dia bukan Tuhan. Waktu disalib dia enggak manusia dia, Bang. Berarti waktu salib Yesus bukan Tuhan. Ya bukan loh. Terus sekarang Yesus sudah jadi Tuhan. Ya bukan, terkait menuhankan Yesus itu terkait definisi Tuhan menurutku, Bang. Bukan aku mendefinisikan Tuhan, bukan terkait aku menuhankan Yesus karena terkait definisi Tuhan menurutku. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, tetapi Tuhan menurut definisiku ya, Bang. Apa itu definisimu, silakan. Oke. Jadi menurut definisiku Tuhan itu sesuatu yang kita menaklukkan diri kepadanya. Apa menaklukkan diri? Ya. Oke. Kamu, maksud saya Tuhan itu sendiri siapa? Bukan kamu yang kau terangkan dirimu ke Tuhan, tapi Tuhan itu artinya apa, siapa, gitu. Ya udah barusan kan saya udah bilang sesuatu yang kita menaklukkan diri kepadanya. Kalau begitu Tuhan itu maha kuasa nggak? Belum tentu, Bang, belum tentu. Yesus maha kuasa nggak? Sesuai definisiku ya, Bang, belum tentu. Oh, belum tentu Yesus maha kuasa ya. Oke. Kenapa Anda ragu? Ragu gimana, Bang? Kenapa Anda ragu Yesus tidak maha kuasa? Kenapa aku ragu Yesus tidak maha kuasa? Ya kita lihat aja, Bang, cara hidupnya gitu kan. Yesus itu ya manusia biasa gitu selama hidup. Oke. Yesus kau sembah nggak? Apa, Bang? Mohon maaf. Kau sembah Yesus atau tidak? Kalau Lutheran itu nggak nyembah Yesus, Bang. Oh, yang kau sembah siapa? Sang Bapa, nggak ada nyembah Yesus kegiatan. Oke. Bapa dan Yesus beda atau sama? Beda lah, Bang. Yang menciptakan alam semesta siapa? Ya Sang Bapa. Jadi Yesus sebagai apa? Ya Yesus sudah jelas, bukannya dia udah banyak sih pernyataannya sih itu utusan, anak manusia. Oh, utusan anak manusia, bukan Tuhan, bukan Tuhan dia. Saksi ya bukan, cuman aku menuhankannya. Bukan Tuhan, tapi kau menuhankannya. Iya benar. Tetapi Tuhan aku menuhankannya terkait definisi Tuhan menurutku ya, Bang. Menurut Anda. Kau tuhankan Yesus sebagai apa menurutmu? Oke, aku menuhankan Yesus karena aku takluk kepada perkataan Yesus gitu aja. Oke, tapi kau tidak sembah dia? Ya enggak. Oke. Yesus itu harus sembah Tuhan. Yesus itu ciptaan atau bukan ciptaan?
Yesus nggak tahu soalnya ya Yesus itu sendiri nggak pernah menyatakan dirinya itu diciptakan apa. Bahkan di Wahyu Siapa bahkan di pencipta? Wahyu Gini aja, siapa pencipta alam semesta? Sang Bapa. Di luar Bapa ciptaan atau bukan? Iya. Berarti Yesus ciptaan, setuju? Enggak setuju juga. Soalnya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Firman itu bukan ciptaan. Yesus itu makhluk hidup nggak? Iya, makhluk hidup. Oke. Apakah makhluk hidup itu ciptaan? Iya, ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Iya, secara kemanusiaannya bisa dibilang gitu, Bang. Oke. Jadi Yesus manusia, betul? Iya. Apakah manusia itu ciptaan? Ini secara logikanya iya. Berarti Yesus manusia ciptaan, betul? Ya secara logikanya gitu, Bang. Cuman kan ini masalah iman. Secara akal Yesus manusia ciptaan, tapi kalau imanmu ragu. Itu kan, Bang. Soalnya kan dalam keiman itu ada ketentuan gitu. Misalnya untuk sesuatu. Apa itu? Misalnya gini kan, kalau kata Yesus, kalau dia itu berasal dari Bapa gitu. Banyak orang Sesuatu yang berasal dari Bapa kan bukan ciptaan. Oh, Yesus berasal dari Bapa, berarti bukan Yesus ciptaan. Iya, maksudnya Yesus itu Bapa itu kan nggak ciptaan. Nah, yang berasal dari Bapa itu udah pasti nggak ciptaan. Yang berasal dari Bapa ciptaan. Contohnya, Bang. Yesus berasal dari Bapa toh? Yo. Terus Yesus manusia toh? Yo. Manusia itu ciptaan Tuhan toh? Ya secara ketetapan hukum dunia ini iya. Berarti Yesus ciptaan, setuju? Nah itu masalahnya, Bang, di situ. Kenapa, ini kan iman, Bang. Kenapa kamu jadi masalah? Jangan nyari masalah. Ya, ini kan iman, Bang. Lancarkan akalmu. Jangan akalmu dimatikan oleh imanmu. Jangan juga akalmu ya ragu tentang imanmu. Gitu loh. Harus seimbang. Iman itu harus masuk akal. Betul apa betul? Oke, Bang, sebentar ya, Bang, saya jelaskan. Kalau aku taruh nanti hukum yang kita pakai sekarang lah, hukum ilmiah sekarang bahwa manusia itu ciptaan, aku taruh ke perkataan Yesus itu bakal jadi bentrok, Bang, atau kontradiksi. Maksudnya? Artinya memang Yesus itu ciptaan kan, Bang? Iya, tapi ciptaan. Yesus sendiri manusia itu ciptaan kan? Yesus itu manusia itu ciptaan. Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan kalau dirinya berasal dari Bapa. Nah, yang berasal dari Bapa itu bukan ciptaan. Banyak Ini semua kan ada kontradiksi jadinya. Bani Israel juga berasal dari Bapa. Enggak, Bang. Kalau ciptaan itu bukan berasal tapi produk firman. Kan Bapa itu berfirman sehingga jadi semuanya. Contoh ya. Bapak gini, Bang. Kita bangun rumah. Rumah itu bukan kita. Tapi rumah itu produk pikiran kita gitu. Ya nggak usah kasih contoh. Bapak ini sendiri tadinya. Apakah tadinya Bapak sendiri atau ada Yesus nemenin? Kayaknya ada, Bang, soalnya pakai kata kami di perjanjian lama itu. Jadi sebelum ada Bunda Maria mengandung, Yesus sudah ada. Udah. Di mana dia berada itu? Ya kurang tahu di mana ya, pastinya jangan sama dengan Bapa. Di mana Bapa berada di situ dia berada. Berarti kata Yesus Bapa itu di surga. Berarti Yesus dan Bapa itu selalu menyatu gitu. Kan itu kata Yesus. Tapi kenapa dia meninggalkan Bapa, masukkan Tuhan? Ya nggak tahu, memang udah gitu kehendaknya, Bang. Berarti Bapa dan Yesus sama dong kalau gitu, Tuhan berdua jadinya. Gimana, Bang? Berarti kalau Bapa dan Yesus selalu menyatu, berarti Tuhan berdua. Bukan menyatu, Bang, kan udah jelas pakai kata kami di situ. Ya, kami berarti ada dua, Yesus sama Bapa. Iya. Yesus sama Bapa sama atau beda? Ya berbeda lah, Bang. Yang mana yang mencipta? Yang mencipta ya Bapa itu sendiri, tapi kan menciptakan pakai firman. Iyalah, masa pakai gendang, pakai firman lah. Kan belum ada dangdutan waktu itu, gimana sih? Nah, sementara Yesus itu sendiri menurut Yohanes adalah firman Bapa itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi gini ya, Bro. Di dalam Bible kamu itu di Lukas 1:26 sampai 27 ya. Itu tadinya Bapak seorang diri. Bapak seorang diri
kemudian memerintahkan Gabriel menemui Maria. Belum ada Yesus loh di situ. Belum ada Yesus. Ya itu aku tahu, Bang. Nah, terus kemudian Maria berkata, ada apa gerangan? Ya, kamu nanti mengandung loh, kata Gabriel. Maria menjawab, mana mungkin aku bisa hamil tanpa suami. Tapi endingnya Maria mengandung. Pertanyaannya, siapa yang menghendaki Maria mengandung? A. Bapak, B. Yesus. Ya Bapak, Bapak. Waktu Maria sama Gabriel komunikasi, Yesus sudah ada atau belum ada? Udah, tetapi asalnya belum ada. Orang Maria belum mengandung, gimana sih lo? Belum ada lah. Ya memang secara hukum ilmiah memang nggak ada, Bang. Iya, makanya belum ini. lahir. Makanya saya Cuman, kasih tahu. Itu makanya gini, Bang. Ada kalau Bang. bro. Ini ada sesuatu yang agak aneh di sini, Bang. Secara Apa? hukum ilmiah ya, Bang, hukum alam semesta kita ini, ya bisa dibilang Yesus itu belum ada karena Yesus itu belum dilahirkan, kan? Ya makanya pakai akalmu. Ini Tetapi, saya Bang, secara dengerin dulu. perkataan, aku juga percaya kepada perkataan Yesus. Yesus berkata, aku telah ada sebelum dunia dijadikan ada. Ya nanti kita bahas Artinya di itu. situ sebenarnya ada kontradiksi kalau kita hubungkan dengan hukum ilmiah kita ini. Nanti saya ke situ. Ini di bawah ini kalau orang lagi ngomong di bawah jangan kasat kusut dong. Oke. Saya kayak lagi ngomong. Nggak apa-apa itu Bang, saya ngelek aja Bang. Ya gini ya temannya. Kita berakal dulu aja, jangan pakai iman dulu ya. Kalau kamu pakai iman, nanti kita ke sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini dulu realita kenyataannya yang ada dulu. Pakai akal dulu, buang dulu imanmu sebentar ya. Pakai akal. Sebelum Maria mengandung, apakah Yesus sudah ada? Ya udah tentu enggak Bang. Oke. Sebelum ibu mau mengandung kau sudah ada atau belum ada? Iya, udah tentu belum Bang. Belum ada. Akal, masuk akal nggak? Iya, secara hukum masuk akal. Artinya sebelum Maria mengandung Yesus belum ada. Nanti Yesus ada setelah Maria mulai mengandung, terdeteksi 1 hari 2 hari sampai 9 bulan bahkan dilahirkan, baru ada Yesus di muka bumi, dilahirkan di kota Daud. Betul apa betul? Oke, ya. Nah itu masuk akal, betul. Iyalah. Nah, ini saya pusingkan akalmu. Artinya Yesus ini ada karena kehendak ya kehendak Bapa. Jadi Yesus ini ciptaan Gimana Bang? Yesus ini adalah ciptaan Maksudnya? Yesus ini ciptaan Bapa, betul? Oh. Bukan ciptaan Bapa. Oh iya. Oke. Secara hukum ilmiah ya harusnya gitu. Secara akal. Ya aku lebih sukanya hukum ilmiah Bang. Oke. Jadi semua kehendak Bapa sudah terjadi sesuatu, udah keluar dari Bapa adalah ciptaan Ya ciptaan Bapa. Segala. Iya Bang, memang kalau kita berbicara dari sudut pandang duniawi ya memang seharusnya gitu. Ya ini kan kita di dunia berpikir pakai akal. Berarti sebenarnya Bang nggak perlu harus pembahasan iman di sini. Ya nggak perlu, lu pakai iman dulu, buang dulu imanmu supaya akalmu berfungsi. Nanti setelah akalmu berfungsi, baru imanmu masuk supaya imanmu sesuai dengan akalmu. Betul apa betul? Gimana Bang? Ulang. Nah, nanti setelah akalmu berfungsi, masuk akalmu baru kau imani, betul? Akal baru iman, oke. Ya, kau percaya, kau sehat, kau percaya tadi masuk akal Yesus itu nanti ada setelah Bunda Maria hamil, masuk akal. Nah, baru kau percaya, itu baru iman, betul? Tapi Bang ada kalanya kalau keimanan itu melanggar hukum akal ini. Ya itu namanya imanmu merusak akalmu. Yang mana yang benar? Iman merusak akal atau akal itu sesuai dengan iman? Yang mana yang benar? Iman merusak akal atau akal merusak iman gitu? Imanmu merusak akalmu atau imanmu masuk akal? Imanku masuk akal. Nah,
Bukan, maksudnya Itu udah dijawab, imannya harus masuk akal. Jadi kalau tidak aku masuk akal, mengulang pernyataan abang. ya coba ulang. Iman merusak akal atau iman masuk akal gitu. Iya. Ada satu lagi Bang Handi, iman akal-akalan. Itu jangan, kasihan dia. Ini kan kita fungsikan akalnya nih anak ini. Gimana bro? Aku nggak keduanya bang. Aku jujur aja bang. Imanku sesuai kejadian gitu aja. Ya kan kejadiannya Bunda Maria mengandung atas kehendak Bapa. Berarti masuk akal. Ya, kau percaya nggak tuh? Tetapi di kejadian itu juga ada Yesus berkata kalau Yesus apalagi ya, sekarang masuk memang coba. ada sebenarnya bang kontradiksi di situ antara terkait gini bang, maksud saya kan di suatu sisi kalau kita pikirkan secara ilmiah nggak mungkin gitu. Sekarang kita ke imanmu yang kau percaya aku ada sebelum Abraham ada ya. Iya, jadi kan ini masalah ranah iman. Jadi aku mau nggak aku sehat misalnya bang, perkataan Yesus itu melanggar hukum ilmiah, ya aku percaya. Dengerin dulu, mau nggak aku sehatkan imanmu supaya akalmu juga sehat? Sesuai pernyataan itu aku ada sebelum Abraham ada. Ya silakan bang. Oke. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bukan keberadaannya sebagai makhluk di muka bumi, tapi ajarannya Yesus itu ada berasal dari Abraham. Semua yang kujelaskan kepada Bani Israel ini sesuai juga ajaran yang pernah diajarkan oleh Abraham. Dari ajaran ini aku nggak bawa ajaran baru, tapi ajaran Abraham yang aku sampaikan kepada Bani Israel. Masuk akal atau tidak masuk akal? Nggak ngerti aku bang. Aduh nggak ngerti gimana ya. Saya ulang ya. Pasang. Aku ada sebelum Abraham ada. Bukan berarti fisiknya Yesus ada atau keberadaan Yesus ada sebelum Abraham ada. Bukan. Tapi ajaran yang aku bawakan kata Yesus itu sudah juga diajarkan oleh Abraham. Jadi ajaran yang aku ajarkan ini bukan ajaran baru, tapi ajaran sesuai ajaran Abraham. Paham sampai sini? Paham bang. Tapi nanti ku kaji lagi soalnya bang. Kalau aku baca teks itu memang tentang eksistensi bang. Kalau eksistensi berarti Yesus lebih tua daripada Abraham. Bagaimana? Iya, makanya kata orang Farisi itu kan, bagaimana mungkin kamu berkata itu sementara umurmu aja masih belum sampai 50 tahun. Kan coba pakai akal dulu menjawab, kemudian dengerin dulu. Kau nanti pertama pakai akal. Bang Handi lucu buset deh. Kau nanti menjawab pakai akal satu kali, terus menjawab pakai iman ya. Sekarang pakai akal dulu. Pakai akal dulu ya. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Pakai akal. Abraham. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Pakai iman. Pakai iman secara eksistensi ya Yesus itu sendiri. Aku percaya perkataan Yesus ya udah. Nah, aja. Kalau pakai iman Yesus lebih tua. Kalau pakai akal Abraham lebih tua. Iya. Nah, sekarang dengerin dulu. Antara imanmu dengan akalmu bentrok, betul? Iya, benar. Nah, pertanyaannya kau pilih yang mana? Sehatkan akalmu atau imanmu yang merusak akalmu? Silakan pilih. Ya, aku lebih suka yang mengikuti percaya aja sama perkataan Yesus. Artinya apa itu? Ya artinya memang aku buang akalku itu bang. Untuk mempercayai Yesus. Iya. Ya, aku kan jujur bang. Iya, jujur aja nggak apa-apa. Artinya matikan akalmu, hanya maju imanmu. Nggak apa-apa sih, kita nggak maksa. Itu kalau di Sunda disebutnya belegung. Kalau soalnya gini bang, mohon maaf ya bang, ini di luar konteks aku boleh kasih apa sedikit? Nggak apa-apa. Kau orang yang jujur bro. Gue demen sama lu jujur. Nggak gini bang. Ini di luar apa ya bang? Di luar pembahasan kita. Tapi aku mau apa sedikit bang. Jadi kenapa aku milih Yesus gitu terkait itu bang? Nah kan Yesus naik ke surga. Nah artinya aku pengen mau ada orang dalamku masuk surga. Semua para nabi itu masuk surga bro, termasuk Yesus. Kami umat Muslim itu, kalau Yesus yang Anda maksud anaknya Bunda Maria, yang orang soleh, ya, yang orang mulia, ya itu kami percaya dia orang mulia, dia orang baik, dia pasti masuk surga.
Bukan bang, maksudnya saat ini bang. Ya saat ini nggak ada masalah. Dia orang baik kok. Dia utusan Tuhan kok. Gimana? Apa bang tadi? Kalau Yesus yang Anda maksud itu anaknya Maria, ya kami percaya dia orang baik. Pasti masuk surga dia. Iya. Kenapa? Kami Muslim juga percaya itu. Tapi kalau yang Anda maksud yang mati terkutuk di tiang salib, itu bukan anak Maria. Ya udah nggak apa-apa sih kalau berbeda pendapat. Jadi sekarang ini kadang kau pakai akal, kadang kau pakai iman. Sekarang pertanyaannya, lebih condong mana nih? Akal mau difungsikan atau imanmu yang maju? Kalau lagi membahas imanku ya udah pasti imanku bang. Kalau memang lagi pembahasannya ilmiah ya aku pakai akalku lah. Lebih enak mana menjawabnya? Dengerin dulu. Lebih enak mana menjawabnya di area publik? Misalnya ada anak kecil, keluargamu yang nanya tentang mana lebih tua, Abraham daripada Yesus. Kamu menjelaskannya yang pakai akal atau kamu menjelaskannya pakai iman? Lebih elegan mana yang kau pakai menjelaskannya? Silakan. Ya tinggal ku tanya aja balik lagi sih. Yang kayak abang tanya itu, kamu pakai akal atau pakai iman? Langsung ku bilang aja lagi gitu. Enggak, kamu lebih condong kemana? Aku lebih condong ke iman, soalnya itu pertanyaan tentang iman. Berarti akalmu dimatikan di area situ ya? Aja, iya, harusnya gitu. Oke. Nggak bisa maksa loh kita di teman-teman. Ini orang baik, jujur kita nggak bisa maksa untuk memfungsikan akalnya karena imannya lebih cenderung ke sana. Disinilah namanya toleransi, bro. Ya kan aku Kristen bang. Kristen itu artinya ya disuruh percaya kepada Yesus. Ya udah aku percaya kepada Yesus aja gitu. Walaupun sebenarnya gak masuk akal memang. Ya. Tapi jangan sampai salahkan orang. Kalau kamu bicara di pasar misalnya, bicara di tempat umum, orang ketawa. Kau menjelaskan imanmu, jangan salahkan orang. Aman lah itu bang. Tapi kalau kau menjelaskan secara akal, orang nggak ketawa, salut sama lu. Lebih mana pilih? Salut orang ke kamu karena akalmu sehat, atau orang ketawa karena imanmu seperti itu? Yang mana kau suka? Ya aku lebih milih iman bang. Ya berarti jadi jangan salahkan orang kalau ketawa. Iya nggak apa-apa. Oke. Aku. Karena netizen di sini yang mau ketawa tapi takut. Teman-teman nggak usah takut ketawa karena udah dipersilakan. Aman udah katanya. Di sini kan kita mau santai-santai aja ya. Betul. Ya gitu aja bang. Udah 3% baterai itu ternyata. Bentar. Lu tadi bilang Yesus di surga. Iya. Bohong itu. Gimana Yesus mau naik ke surga? Wong kursi surganya juga dipegang sama Matius. Ketinggalan di Matius kunci surganya di bumi. Dia belum bisa masuk. Dia masih di halaman surga itu Yesus. Yang tadi emperannya, tadi gerbangnya. Nah, paham itu. Berarti di gerbangnya kan, surga belum masuk tuh. Ketinggalan di Matius itu kuncinya. Sama Petrus bang. Iya, berdua tuh sama Petrus. Gini sebelum kau berikan kunci kerajaan surga kan? Iya, kepada Petrus. Nah, berarti kuncinya ketinggalan di mana? Di Petrus. Berarti Yesus ada di Yesus mungkin pakai sidik jari bang. Apa? Lucu juga kak. Kocak. Enggak tahu bang, siapa tahu udah renov surga. Begini bro ya, kalau kamu mau pakai akal lagi nih, surga itu bahasa Sanskerta sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Iya. Oke. Itu bukan bahasa keagamaan sesuai dengan bahasa kitab suci. Iya benar. Kalau di Al-Quran itu Jannah banyak sebutannya, Eden atau Firdaus, Nirwana dan seterusnya begitu ya. Yang jelas kalau Islam itu bahasa Arabnya Jannah. Itu diartiin ke bahasa Indonesia menjadi surga. Kalau di Bible itu nggak ada kata surga. Ada bang, Uranus. Uranon itu langit. Surga paradiso. Uranon itu langit. Surga baru paradiso. Paradiso nggak ada. Oke, jadi Bible itu menerjemahkannya juga salah. Mestinya di situ langit bukan surga. Kalau surga artinya kalau dikaji dari bahasa ada 4 ya. Samayim. Samanya di langit itu untuk di bahasa Ibrani langit. Iya.
Jadi Nggak tahu sih, kadang bilang langit, kadang bilang surga. nggak ada ya, artinya apa? Kamu cuma dijanjiin angan-angan belaka. Nah, tapi kalau imanmu masuk ya pokok aja imanin sih. Cuman kalau mau kajian akademis, kajian kampus, kamu kalah dalam diskusi. Karena kalau kajian itu harus berdasarkan data, kita translate dari bahasa asli ke Indonesia pakai kamus yang dipercaya semua orang gitu. Itulah kelemahanku Bang di bahasa. Kau belajar lagi nanti ya, jangan sampai dibodohi terjemahan, oke? Dibandingkan Oke, dengan Bang. segala reputasi lain. Nah, kalau mau dijamin masuk surga, ada syaratnya, mau tahu nggak? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Anda juga itu umat Nabi Muhammad, tapi enggan masuk surga. Kalau Anda mau masuk surga, masuk jannah, segera asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah Anda di surga. Jangan sampai mimpi tidak kesampaian. Gitu bro. Hanya orang yang berakal memeluk Islam. Kalau masih imanmu kayak tadi belum bisa ke Islam, semoga Anda berakal. Selamat datang di kebenaran. Itu dari saya. Maaf atas segala hilap ya. Ya bro ya. Makasih ya. Gini bro, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali kalau udah dibuka oleh Rasulullah. Nabi Muhammad dulu hanya masuk surga, baru yang lain masuk tuh. Mau Yesus, mau Musa, mau Adam, mau siapapun. Tapi kan kuncinya di Petrus Bang. Itu dalam literasi Kristen. Ya, itu Bang, kalau dalam literasi kan beda-beda jadinya. Ya itu Kristen itu. Mau dia pakai kunci Inggris kayak apa? Yang jelas di Bible mau gak ada surga. Orang langit. Pakai sidik jari Bang. Sidik jari. Lu kadang-kadang lucu lu. Nama asli lu siapa bro? Rahasia Bang. Rahasia. Posisi Pulau Jawa apa bukan? Luar Jawa ya? Riau Bang, Riau. Oh Riau. Ya, tapi gue salut sama lu orangnya sopan, jujur. Semoga kedepannya lebih fungsikan akal deh. Jangan terlalu andalkan iman yang tidak masuk akal ya. Ya, lihat pembahasan lah Bang. Kita lihat aja lah dulu. Soalnya payah juga Bang. Yesus menuntut aku supaya aku percaya samanya. Sementara perkataan Yesus sendiri sebenarnya nggak masuk akal, melawan hukum ilmiah dan lain-lain. Dia akui perkataan Yesus tidak masuk akal, tapi kau masih imani gimana sih? Perkataan Yesus, dengerin lo, ajaran Yesus Amasya Bani Israel itu semua masuk akal bro. Hanya setelah dia berpindah, dicuplik berbahasa Yunani, sudah ke barat-baratan, sudah menjadi unsur penyembah berhala, ya disitulah yang merusak akalmu. Kalau ajaran Yesus lurus, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Hai Bani Israel, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Hai Bani Israel, Tuhan itu satu, aku hanya utusan. Lurus semua ajaran Yesus. Nanti Anda merusak akalnya setelah berpindah menjadi bahasa Yunani. Itu yang merusak akal Anda. Begitu bro. Ya nanti lah Bang, nanti dikaji kalau dari segi bahasa kok ya Bang. Kalau dikaji dari segi bahasa. Yesus itu mengajar bukan bahasa Yunani. Yesus menerima firman bukanlah berbahasa Yunani. Bahasa kaumnya Yesus itu kalau nggak berani Aramaik. Nggak ada Yunani itu Yesus. Nama aslinya itu Yeshua Amasya. Yeshua Amasya, bukan Yesus. Marah itu Bunda Maria kalau diganti nama anaknya menjadi nama Yunani, nama penjajah pula lagi ya. Ya intinya memang kan bahasa Yunani umum digunakan pada saat itu Bang. Kagak ada bahasa kitab suci bukan bahasa Yunani. Bahasa kitab suci sesuai bahasa kaumnya Yeshua Amasya. Kalau mungkin Tuhan Bapa berfirman melalui bahasa Yunani ke Yesus, pasti bahasa kaumnya Yesus. Betul apa betul? Iya, Yesus kan bicara bahasa Aramek katanya. Ya, jadi Yunani itu juga bukan bahasa kitab suci, tapi terjemahan ke Yunani. Kenapa? Sebenarnya Bang, kalau teks Injil itu pertama kalinya bahasa apa namanya Ibrani sebenarnya, karena memang penulisnya itu kan mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan orang-orang Ibrani. Ya kenapa berbahasa Yunani sekarang? Ya karena itu yang dapat Bang, teks-teks. Karena kemenangan tentara Romawi yang menjajah
daerahnya Yesus. Dia dibawa pulang ke kampungnya, diyunanikanlah dia supaya ajaran pagan Yunani ini bisa berkembang. Diambillah Yesus, diganti namanya menjadi tokoh yang disalahgunakan, bahkan dinaikkan ke salib, dikutuk menjadi Tuhan penebus dosa dengan darah dan daging. Begitu. Ya itulah Bang, masalah apa itu nanti ku kaji lagi lah dulu antara bahasa Yunani dan Ibraninya. Masih sedikit sih terbatas sumbernya kalau yang Ibrani. Silakan host, ke netizen di bawah ingin. Jadi gitulah dulu ya Bang-abangku. Iya. Aku turun izin pamit dulu. Selamat pagi. Iya pagi bro. Saya standby lagi. Netizen menyuruh saya berhenti dulu ngomong. Lanjut. Woi, botak. Buka mute dulu, tak. Wah, gua turunin kok. Pak pimpinan Muslim Kristen saudara. Botak dia. Kristen. Ini ini Bunda Kepas itu. Oh, si Kepas. Si Kepas yang baik. Oke, sebelum ke Bang Kepas, netizen yang hampir 3K ini pada belum follow ya Bunda Mila ya. Tolong ya saudara-saudaraku di follow ya Bunda Mila ya, baru 375. Mungkin ada yang di antara 3K ini, hampir 3K 2,8 nih belum follow ya. Tolong di follow ya, Bunda Mila cuma minta di follow. Gak jelas begitu, sehingga insya Allah doakan teman-teman bukunya cepat terbit. Dan ini saya masih masih tentang penulisan sejarahnya. Sejarahnya masih sebagian saya cari data-datanya, dan kemudian kalau tema ketuhanan dan kenabian itu sudah gampang ya, gampang sebenarnya. Menjawab pertanyaan Kristen tema ketuhanan dan kenabian itu gampang banget. Sampai tinggal baca selesai. Dan buku ini melalui 3 cara. 1 yang saya tampilkan adalah pertanyaan Kristen. 2 menjawab. Yang 3 mengkomparasinya. Mengkomparasi maksudnya membalikkan pertanyaan tersebut kepada mereka, bahwa di dalam catatan mereka justru lebih parah, seperti itu. Itu nanti bisa dimiliki nanti ya teman-teman ya. Saya masih mencari banyak referensi karena kita itu kekurangan referensi teman-teman. Buku yang harus dimiliki itu memang harus banyak. Jadi sehingga saya juga masih bingung. Ada beberapa buku yang bagus tapi belinya di mana saya nggak paham juga. Ada yang harus di luar negeri bukunya karena bertema bahasa Inggris tapi ditulis oleh seorang pakar yang mengkritik kekristenan sendiri. Itu ada. Makanya doakan semoga cepat selesai sehingga nanti bisa cepat dicetak teman-teman ya. Kalian tinggal mengkonsumsi buku tersebut dengan membacanya dan memilikinya. Semuanya ada. Pertanyaan Erben tadi itu pertanyaan kacangan sebenarnya, cuma karena Erben isinya cuma hinaan pribadi, saya jadi gak betah kalau debat dengan orang yang hanya bisa hina pribadi itu. Apa orang ini kata saya. Padahal Erben ini termasuk debater yang cukup lama, tapi ternyata sekian lama saya tidak pernah diskusi sama dia, isinya cuma ad hominem gitu loh. Cuma ad hominem saja. Jadi mending daripada lawan Erben kayak gitu ya mending kita ngobrol aja. Iya Gus, betul Gus. Mantap Gus. Mudah-mudahan pembuatan bukunya selesai ya Gus. Jadi mata orang-orang di luar agama Islam
terbuka pikirannya ya, untuk supaya keimanannya lebih mantap. Siap, Bunda. Ada yang mau disampaikan, Bunda? Alhamdulillah. Ada yang mungkin ingin disampaikan, Bun? Tadi masalah Al-Fatihah, tapi orangnya udah turun, ya udahlah, enggak apa. Bunda, Iya. Saya susah kalau diskusi sama orang yang hanya nyerang pribadi itu. kebanyakan Gus saya menilai tentang kayak di sebelah tuh Mika itu banyak ngomel, banyak apa gitu, ndak sesuai, banyak pakai logika saja. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran tuh udah full, udah benar, udah lengkap, udah sebenarnya. Kalau ndak dibaca sepotong-sepotong. Tadi kan dijelaskan si Anu itu dibaca sepotong-sepotong. Iya. Jadinya dia bingung. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu udah menjelaskan juga sebenarnya. Kalau dia mau memahami. Iya benar. Tapi cuman Al-Fatihah yang itu pun ayat kedua dia enggak baca ayat pertamanya Bismillah dengan menyebut nama Allah, dia enggak baca itu. Kan dengan menyebut nama Allah. Langsung Ya, segala malam puji bagi Wafi. Allah Tuhan. Memang Allah kan memang Tuhan segala seluruh alam. Kita nyebutnya nama Allah, tapi payah namanya. Malam, maaf saya potong dulu sebentar teman-teman, boleh? Jangan gitulah, jangan motong gitu, pakai adab lah. Orang masih Oh, bicara iya. itu dengerin dulu. Oke. Oke, lanjut. Titan, boleh. Saya diam. Oke, Mas Titan, monggo ada yang mau disampaikan? Oke, begini Wafi. Jadi tadi saya sudah lihat perdebatan antara Wafi dan Erben kan. Jadi maksud saya begini. Jadi kedatangan saya ingin mengajak Wafi debat di ruang Superboy. Temanya yang tadi tentang Yesus dan Isa, fakta historia. Jadi nanti yang tentang Wafi itu si share berdarah. Bagaimana Wafi? Kenapa harus di sana? Saya berdarah suruh ke sini aja. Ya di situ kan Komal Islam. Artinya gini, di Superboy itu kan mantap pakai data. Superboy kan Komal Kristen. Enggak, dia itu fair. Artinya dia pakai data. Saya juga fair di sini. pakai Kapan saya timer. pernah marah-marah sama Irben dari tadi? Oh, Atau jadi PK saja, PK gimana PK? Kan adil kalau PK itu. PK on maunya Saya ke saya. berdarah, saya tantang Enggak PK gini. gimana? Enggak, saya mau tanya dulu ke saya berdarah ke Superboy mau enggak? Itu Saya dulu saya males tanya mau dulu. ke sana. Saya males. Oke lah, karena berarti ini. ya maunya Jadi PK ya. saja. PK PK gak oke apa-apa. lah. Oke lah, nanti saya kasih tahu ya. Itu Iya, saja nggak teman-teman. apa-apa. Ya, terima kasih ya. Udah kasih masuk Iya. ya. Salam. Sama-sama. Siap. Ustadz Afwan boleh berbicara izin? Iya, monggo Mbak. Oke, Afwan mohon maaf. Sebenarnya kalau mohon izin ya Ustadz, kalau apa namanya, kadang tuh takut takut salah bicara kalau di room Ustadz Waf itu Masya Allah, karena roomnya ini ya alim. Enggak apa-apa, aman. Mbak. Takut salah bicara. Baik Ustadz, ini dulu sekitar beberapa tahun yang lalu saya waktu itu pernah menyampaikan ini kepada salah satu debater Kristen ketika juga bertanya tentang Yesus dan Isa apakah sama. Tapi sebenarnya dari naskah mereka sendiri, bukan naskah ya Ustadz, salah satu sumber dari Katolik terutama, itu di sana mereka sendiri justru yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa. Itu mereka sendiri yang mengakui Ustadz. Itu ada di Nostra Aetat yang diterbitkan tahun 1965 pada masa Pop Paul ke-6, yaitu Paus Paulus ke-6. Dan di situ sebenarnya jawaban yang membungkam mereka sendiri. Jadi bukan kita yang justru mengais-ngais itu, tapi mereka sendiri yang membuat pengakuan bahwa Yesus dan Isa adalah sama gitu, orang yang sama. Boleh izin open cam Ustadz Afwan? Boleh Mbak, monggo. Ini saya ini dulu.
Awas kena wajahnya, Mbak. Oh iya, iya Ustadz. Sudah lama nggak open cam dia, jadi agak takut juga. Sebentar, bismillah. Ini bukan Zoom soalnya, ini TikTok. Iya, betul. Nah, ini Ustadz, ini adalah Nostra Aetat. Aduh, kok kecil banget ya. Dan ini langsung dari Vatikan. Ini langsung vatikan.va, ya. Declaration of the Relation of the Church to Non-Christian Religions. Ini disampaikan pada tanggal Oktober 28 tahun 1965 pada masa kepemimpinan Pope Paul ke-6. Di sini ada di poin sebentar saya carikan. Di poin ke berapa tadi ya? Saya kok lupa. Sebentar Ustadz Afwan. Peduli sama umat Islam, kami anggap orang gila. Lembaga kalian itu loh yang harus menghentikan aksi-aksi brutal, mengambil istilah Al-Quran, dan para penyesat misionaris yang dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, yang mengajarkan anak-anak Islam lagu-lagu Kristen. Itu loh penampilan-penampilan kalian yang sok-sok Islam. Itu yang harus dihilangkan. Edis 1000, edis 1.000.000 edis tidak ngaruh kepada iman umat Islam. Oh, pelawak seperti itu. Siapa yang mau percaya sama dia? Banyak banyak saya lihat, banyak waktu dia misionarismu yang kamu harus banyak. hentikan, lembagamu yang harus kamu tutup, kemudian STT penghujatmu itu yang harus kemudian kalian tutup buku, kurikulumnya itu harus diganti. Baru kita selesai. Selama kalian masih gila, maka kami akan senantiasa akan mensuplai vitamin otak pada kalian. Paham sampai situ? Itu kan gini loh Bang Juma. Ini kan waktu Yesus mau ke surga kan dibilang jadikanlah semua murid-muridku kan Itu bukan Yesus. Yesus hanya mengajarkan ke muridnya jangan ke bangsa lain. Cak Kangkung. Bukan. Murid-murid ini kan dibilangkan ke segala bangsa. Artinya bangsa apapun itu. Di mana murid-murid disuruh ke segala bangsa? Di mana? Di perjanjian baru kan ditulis di situ sampai ke benua Asia. Di mana? Tersebar. Iya, di mana ada Bani Israel. Kalau Bani Israelnya itu ada dalam lubang tikus, ke situ juga kalian pergi. Karena kalian kuutus hanya kepada domba yang hilang. Kalau dombanya ada di dalam kandang ayam, masuk ke kandang ayam. Kalau dombanya ada di lautan samudra, ke lautan samudra. Tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dia ada di Papua, ke Papua sana. Kalau dia ada di Timika sana. Ke Sumatera sana. Kalau ada di situ, tapi jangan ke bangsa lain. Pergilah kepada dombaku yang hilang, Bani Yakub. Kalau itu kan iya, bukan. Itu bukan hanya untuk Bani Israel, Bang Juma. Kata siapa? Itu segala bangsa gitu loh. Ya itu iblis itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Yesus ada mana? iblis naik ke surga? Dengar. Yesus mana yang mengajarkan kemudian melakukan kurban manusia? Yesus mana? Mana dalilnya? Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan kurban hewan. Itu perintah Yesus. Nah, Yesus mana yang mengajarkan kemudian mempersembahkan manusia kepada dewa Molok? Ada Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia untuk tembus dosa, ada dalilnya. Ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, ada dalilnya. Ada dalil Yesus mengajarkan untuk ke gereja gitu, menyembah 3 pribadi Tuhan, ada? Nggak ada. Yesus anak Maria dan Yesus yang datang kepada Paulus itu dan yang datang kepada Kristen itu adalah Yesus yang berbeda. Namanya memang sama, iyalah, tapi oknumnya berbeda. Makanya ajarannya berbeda. Iya, ajaran kita kan berbeda. Kalau Bang Juma kan nggak bukan percaya ajaran bahwa kita Yesus yang itu berbeda disalibkan. saja, ajaran Anda Iya dan dong. ajaran Yesus yang berbeda. Tahu, ha?
Jangan dulu, nggak ke situ konsepnya. Gue nggak di situ konsepnya, itulah konsepnya. Kalau Taurat itu tidak terpisahkan dari Injil, karena Bagaimana apa? ceritanya Ya, kok pandai-pandaian? Apa hubungannya Karena- kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Karena- Siapa tokoh di Kristen yang bisa menjelaskan itu ke saya? Karena Taurat itu ibu kandung Injil, jadi tidak terpisahkan perjanjian lama perjanjian baru gitu loh. Ibu kandung pula, ibu kandung yang kemudian digeser posisinya dengan surat Paulus. Itu. Hukum Tuhan dibatalkan oleh iblis. Yesus ada Arti, membatalkan tunggu hukum dulu. Tuhan, tak ada. Hanya iblis yang membatalkan Oke. hukum Tuhan itu. Bang Juma, hati boleh panas, pikiran harus dingin, Enggak artinya. ada yang panas. Jangan emosi ya. Enggak ada kalimat lain yang bisa kau pakai. Bukan, gini loh, jangan emosi, temperamental gitu loh. Oh, temperamental. Lu pikir gue termos? Yesus Kalau nggak ada saya kan mengajarkan begini jadi ya. Kristen, kawan, nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan agar kita menjadi Memang Kristen. Itu tak ada. waktu Yesus naik ke sorga, memang belum ada ajaran Kristen gitu. Lalu siapa yang ngajarin untuk menjadi Kristen? Murid-muridnya. Ya itulah yang didatangi si penyesat-penyesat itu. Bukan. Loh kok bukan pula? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya Bang Juma, kenapa saya nggak nikah? Kenapa? Saya mau seperti Tuhan Yesus gitu loh. Alamak. Ya kan dibilang, ya kan ada ayatnya, ikutilah aku, akulah jalan hidup dan kebenaran. Bukan Kan gitu kan bukan ada juga jelas. begitu maksudnya, Kales. Ikuti aku itu dalam hal apa? Caraku beribadah kepada Tuhan. Itu yang kamu ikuti. Caraku mengabdi Itu kepada Tuhan itu yang kamu ikuti. elemen-elemen dari gini loh Bang Juma, itu elemen-elemen dari aturan-aturan tertentu gitu loh. Jadi ada dia misalnya nih bab, pasal, ayat, butir. Makanya ada alinea, karena itu turunan yang dibilang Bang Juma tadi itu gitu loh. Beribadah itu turunan, itu masih Enggak turunan, masih dong. jauh gitu loh. Turunan. Yang kamu ikuti ini menyembah Yesus itu maunya siapa? Maunya siapa itu? Elohim Yahweh lah. Di mana Elohim Yahweh mengajarkan untuk menyembah yang bernama Yesus Kristus? Di mana? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Aku Ya, itu siapa? Apa terus kata kenapa- Yesus? Aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Artinya aku. Dia dong. Di Keluaran kan udah jelas. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Iya, terus kenapa kamu menjadikan anak Maria atau sosok yang datang kepada Paulus ini setara ketika dia mengatakan aku tak ada yang lain? Kenapa kamu menyetarakan sosok Yesus Kristus kepada dia? Jawabannya di Filipi 2:5-11. Nah, itu 10-11. dia berarti berhasil iblis menyamai pencipta langit dan bumi melalui lisan-lisan kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Saudara iblis itu adalah orang kafir yang senantiasa menolong iblis untuk mendurhakai Tuhan. Iblis, ya Oten, kamu berhasil dengan mendurhakai Tuhan sedurhaka-durhakanya dengan kami menjadi penolongmu. Sudah banyak orang yang kami jadikan sebagai pengikutmu. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan wahai iblis? Iblis menjawab, marilah bersamaku ke neraka. Kau sudah menolong iblis ini. Iblis berhasil mematikan akal saudara sehingga kalian menjadi pengikutnya. Yohanes 13 Pencipta ayat langit dan 13. bumi yang mana yang menginginkan manusia agar menyembah kepada anak Maria? Mana Yohanes dalilnya? 13 ayat 13. Kau Aku dan Bapa, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Anda menyebut saya sebagai guru dan Tuhan.
Mau Anda punya mulut robek sampai kuping memanggil Bang Suma Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, tidak akan merubah posisi kemanusiaannya menjadi kucing, apalagi menjadi Tuhan. Kenapa? Posisi Tuhan sudah diisi oleh Elohim. Yesus boleh kau panggil Tuhan, boleh kau panggil Baginda, boleh kau panggil Rab, boleh kau panggil Ila, Allah, Marta, Martinus, Sulies, Anos, boleh panggil sepuas-puasmu, tapi itu tidak akan pernah merubah derajatnya sebagai makhluk. Oke. Apa yang dikatakan Yesus ketika di kayu tiang salib, apa katanya? Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa di bukan sini Yesus yang mengampuninya? Justru di situ kemudian mencerminkan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan. Inilah tadi konsep Trinitas tadi. Maksud daripada orang yang berkata itu adalah ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya ampuni mereka Bapa, mereka berbuat untuk membunuh Yesus, tapi sebenarnya yang mereka perbuat itu adalah membunuh aku yang murid Yesus. Tapi kenapa lisanku tidak bisa kemudian berkata aku Yudas? Karena kenapa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tapi bukankah kemudian makhluk yang ada di salib itu teriak, Eli Laba sabatani, Eli lama sabaktani. Sejak kapan anak Maria memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli? Yang acap kali memanggil Tuhannya Eli itu kalau di dalam Bible itu hanya Yohanes dan Yudas. Orang-orang Ibrani lainnya. Kalau Yesus tak pernah. Abba, Rabam, Maran. Tak ada itu. Eli lama sabaktani jangan nasa enak dewe. Nggak ada itu. Mana ada Yesus pernah mengatakan Eli kepada Tuhan? Yang nggak ada. Abba, Bapa, nggak ada. Jadi bukan dia yang di atas tiang salib itu, Bapak ampunilah dia, mereka melakukan apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu kalau yang mereka salib ini aku, bukan Yesus. Tapi kenapa kemudian aku tidak bisa berkata-kata? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apabila kau hukum, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya